Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzen Amadea dari kelas L3 nomor absen 14. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kritik tari Batu Lapide dari Sulawesi Selatan. Dan topik yang akan kita bahas, pertama, deskripsi tari, kedua, analisis tari, ketiga, tahap interpretasi, keempat, evaluasi, dan yang kelima, kesan dan pernyataan sikap. Topik yang pertama adalah deskripsi tari. Tari Batu Lapide ini ditampilkan pada Parade Tari Nusantara tahun 2019 dan diciptakan oleh seorang koreografer bernama Muhammad Agung SPD dan berasal dari Sulawesi Selatan. Parade Tari Nusantara 2019 ini diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah yang memiliki tema kegiatan kreativitas tari pada proses adat masyarakat daerah berbasis seni kerakyatan yang bertujuan sebagai ajang memperkenalkan budaya tiap daerah, menumbuhkan rasa cinta, melestarikan kebudayaan Indonesia melalui karya seni khususnya karya seni tari. Penari yang terlibat dalam tari Batu Lapide ini berjumlah 10, terdiri dari 5 orang perempuan dan 5 orang laki-laki. Gerakan yang dominan dalam tari ini berputar-putar sambil berpindah posisi, berguling, dan seperti bertarung karena tarian ini termasuk tari teatrikal. Tempo dari gerakan hampir semua cepat dan beberapa ada yang bertempo lambat. Jenis tari ini termasuk tari tradisional karena diambil dari legenda daerah baru Sulawesi Selatan dan menggunakan alat musik tradisional seperti gamelan, gendang, dan seruling. Tata panggungnya sendiri menggunakan tata panggung proscenium atau figura, yaitu panggung konvensional yang mempunyai tempat proscenium atau sebuah bingkai gambar. Konsep panggung menggunakan latar belakang hitam menambah kesan mendalam pada tari ini dan agar tidak bertabrakan dengan kostum penari yang berwarna cerah. Properti yang digunakan penari pria 4 buah payung dan properti yang digunakan penari wanita adalah kipas. Tata cahaya menggunakan lampu sorot warna kuning, hijau, merah, biru, serta ungu. Setiap warna berhubungan dengan gerak tari. Misalnya, warna kuning digunakan saat gerakan memiliki makna kesejahteraan, kekayaan, atau kebahagiaan. Kostum perempuan memakai baju bodo warna hijau serta bawahan rok mengembang, sedangkan pria memakai pakaian dan celana warna emas, sewek batik, dan hiasan kepala warna merah. Riasan penari sama seperti penari biasanya yang mempunyai ciri khas menor atau mencolok dan tajam. Penari tampil percaya diri membawakan setiap aspek gerak tarian dan sukses membawa penonton untuk membayangkan apa yang terjadi seperti legenda tersebut. Dari semua gerakan, penari sudah cukup kompak satu sama lain termasuk antara laki-laki dan perempuannya. Topik yang kedua adalah analisis tari. Pada analisis tari ini ada beberapa adegan yaitu introduksi, isi, serta penutup. Di tiap adegannya memiliki uraian gerak serta pola lantai yang berbeda-beda. Pada adegan introduksi, uraian gerakan yang pertama, penari perempuan berada di depan dan pria di belakang. Dua penari pria mengangkat satu pria dan dua sisanya melakukan gerakan kayang. Penari pria mengangkat kedua tangan tidak sama tinggi sambil menghadap kanan dan kiri. Uraian gerakan yang kedua, penari pria membentuk setengah lingkaran, gerakannya berputar dan melompat, serta dominan seperti akan bertarung. Di tengahnya diisi 3 penari perempuan, gerakannya mendak berdiri sambil memainkan kipas dan memiringkan badan kanan kiri. Untuk uraian yang ketiga, penari membuka kipas sambil mendak agak miring lalu berputar. Tangan kiri memegang selendang dan yang kanan lurus ke depan membawa kipas. Pria tangannya ke samping dan patah-patah, badan agak miring, kaki dibuka lebar dan penari pria menghadap ke belakang. Pada adegan isi, uraian gerakan yang pertama, pria berada di sela-sela perempuan sambil berguling lalu berdiri, sedangkan perempuan bergerak mulai membuka tutup kipas dan gerakan pria seperti kuda-kuda bertarung. Uraian gerakan yang kedua, perempuan mengayun-ngayunkan kipas perlahan ke depan belakang dan saat berputar agak mendak. Pria yang mengangkat payung dan sisanya di sela-sela payung sambil membawa selendang putih. Uraian gerakan yang ketiga, pria membawa payung mengayunkan payung ke kanan dan ke kiri perlahan. Perempuan duduk, 2 penari memiringkan badan ke kanan dan kiri, sedangkan 3 penari gerakan tangannya yang memegang kipas berada di belakang dan yang satunya digerakkan ke depan. Uraian gerakan yang keempat, 2 pria pembawa payung memutar payungnya dengan tempo agak cepat dan 3 lainnya mengangkat salah satu penari perempuan. 4 perempuan mendak dan duduk atau jongkok lalu salah satu tangannya dipatah-patah ke samping sambil mendongak ke samping.
Uraian gerakan yang kelima, pria berada di belakang perempuan dan bergerak seperti ingin menyeruduk, dan perempuannya berputar-putar sambil memainkan kipasnya, lalu jongkok berdiri dan memberikan kipasnya kepada pria. Pada adegan penutup, uraian gerakan yang pertama, perempuan melakukan pendak kanan kiri sambil tangannya diangkat setengah. 3 pria berputar lalu jongkok sambil memainkan kipas. 2 pria berada di tengah melakukan gerakan pertarungan sambil salto dan berputar. Uraian gerakan yang kedua, perempuan berdiri jongkok sambil memutar silang tangannya di depan dan memutar ke samping. Prianya berputar-putar dan sedikit melompat sambil membawa kipas. Uraian gerakan yang ketiga, perempuan berputar-putar dan kipasnya bergerak seperti akan menyayat yang ada di depannya. Pria berputar-putar dan tangannya ke depan tapi tidak sama panjang. Uraian gerakan yang keempat atau yang terakhir, pria berkumpul di tengah dan menutupi dirinya sendiri dengan kain hitam, sedangkan perempuannya, 2 di kiri, posisi duduk kipasnya menutupi kepala dan 3 lainnya di kanan, berdiri kipasnya menutup kepala juga. Selanjutnya ada konsep musik. Alat musik pengiring tari Batu Lapide menggunakan alat musik tradisional daerah asalnya yaitu Sulawesi Selatan. Tempo musiknya kadang pelan dan juga kadang cepat. Contoh tempo cepat ada pada gerakan drama pertarungannya. Beberapa alat musik diantaranya adalah yang pertama, gendang bulo. Alat musik ini mengeluarkan suara jika ditepuk atau dipukul di bagian kulit tersebut. Gendang bulo memiliki ukuran yang berbeda. Untuk memainkan gendang bulo harus mengatur letaknya terlebih dahulu, dan jika orang normal atau tidak kidal, sisi yang lebih besar ada di sebelah kanan. Untuk memukulnya menggunakan alat seperti sebuah batang kayu atau stick drum, dan bagian kiri dipukul menggunakan telapak tangan. Untuk alat musik yang kedua adalah suling lembang. Merupakan suling yang paling panjang terdapat di daerah Toraja. Panjangnya mencapai antara 40-100 cm dan memiliki jari-jari 2 cm. Pada bagian ujung diberi cerobong dari tanduk hingga seperti terompet. Suling lembang tidak dimainkan secara solo, melainkan diperlukan sokongan suara dari suling serupa, yakni suling deata. Suling lembang merupakan suling tegak lurus yang cara peniupannya melalui sinto. Sinto adalah bagian atas ujung suling berbentuk seperti cincin yang berfungsi sebagai akses keluar masuknya udara dari mulut. Alat musik yang ketiga adalah gong. Gong merupakan alat musik gamelan yang paling besar. Alat ini berfungsi untuk memberi tanda awal atau berakhirnya sebuah lagu atau gending. Salah satu alat musik gamelan ini dibunyikan dengan cara dipukul. Gong umumnya dibuat dari bahan logam kuningan. Biasanya diletakkan dengan cara digantung dalam sebuah panahan. Kemudian ada kelebihan tari. Kelebihan tari dalam aspek gerak, tari ini termasuk tari teatrikal, yaitu pertunjukan yang dikemas dalam unsur seni rupa, musik, teater, dan tari. Pertunjukan digarap komunikatif sehingga tampak kesan teatrikalnya. Kelebihan gerak dalam tari ini tidak membuat penonton bosan karena gerakannya yang bervariasi, misalnya saja gerakan perang dan sebagainya. Pada aspek tata rias dan busana, riasan penari yang lebih tebal dari riasan sehari-hari memberi kesan tegas dan memperkuat ekspresi pada wajah penari. Mahkota yang digunakan serta bunga-bunga yang ada di kepala menambah kesan mewah. Pakaian yang digunakan berwarna cerah seperti hijau, merah muda, dan emas, membuat penonton semakin tertarik karena warna cerah identik dengan kebahagiaan atau kesenangan. Kemudian dalam aspek iringan musik, iringan yang digunakan sesuai dengan tema tarian. Iringan musiknya juga memperkuat dan memperjelas gerakan dalam tari, membantu penonton mengerti suasana atau keadaan. Lalu ada aspek ekspresi. Tari ini termasuk tari yang membutuhkan penghayatan mendalam, seakan-akan terjadi di kehidupan nyata dan diungkapkan melalui ekspresi. Misalnya saat pertarungan butuh ekspresi serius bahkan marah. Saat bersedih, ekspresi harus sesuai agar perasaan tersampaikan. Selanjutnya ada aspek tata panggung. Latar yang digunakan berwarna hitam tidak bertabrakan dengan kostum penari yang berwarna cerah. Properti seperti payung diletakkan dengan benar dan tepat di tengah. Panggung yang tidak terlalu banyak properti dan luas membuat penari lebih bebas bergerak. Pencahayaan yang digunakan sesuai dengan makna gerakan penari. Selain kelebihan, ada juga kekurangan tari. Kekurangan tari dalam gerak, ada gerakan yang kurang kompak. Misalnya penari lain lututnya ditekuk, salah satu penari ada yang berdiri biasa.
Beberapa gerakan penari masih melirik ke temannya dan saat pindah posisi masih bergerumbul. Salah satu penari pria yang membawa payung, ada yang menutupi penari perempuan. Dalam tata rias dan busana, pakaian yang digunakan penari wanita adalah baju bodo, rok longgar, ditumpuk rok lebih pendek berumbai. Hal ini bisa mengganggu gerakan penari dan tidak memperlihatkan penari menari dengan gemulai. Aksesoris yang digunakan di kepala sedikit terlalu besar dan banyak bisa membuat kepala pusing. Dalam iringan musik, untuk iringan terdapat bagian yang kurang sesuai dengan gerakan. Misalnya iringan harusnya gerakan lincah, tetapi perempuan kurang lincah dan terkadang temponya lebih cepat dari gerakan penari. Lalu di ekspresi, beberapa gerakan ada satu penari yang senyumnya kurang lepas bahkan terlihat dipaksakan. Saat gerakan bertarung, seharusnya ekspresi yang ditunjukkan lebih serius walaupun hanya penari pengiring. Yang terakhir, tata panggung. Untuk lighting atau pencahayaan, sebaiknya penggunaan warna biru dikurangi karena penari terlihat samar. Saat warna lighting kuning, penari pria terlihat samar karena warnanya sama dengan kostum. Di beberapa gerakan, pola lantainya kurang ke tengah. Tapi yang ketiga adalah tahap interpretasi. Pada tahap ini ada beberapa gambar dan maknanya. Gambar yang pertama adalah baju bodo. Baju bodo merupakan pakaian adat suku Bugis Sulawesi Selatan dan diperkirakan sebagai busana tertua di dunia. Baju ini memiliki aturan berdasarkan warnanya dan kasta pemakainya. Misalnya, warna hijau melambangkan kekayaan untuk putri bangsawan. Sering digunakan untuk upacara adat seperti upacara pernikahan. Gambar yang kedua adalah tokeng. Tokeng merupakan kalung bersusun atau beruntai yang biasa digunakan sebagai aksesoris baju bodo. Kalung ini biasanya hanya digunakan bagi masyarakat yang merupakan keturunan bangsawan. Motifnya bermacam-macam sesuai pemakainya dan biasanya bermotif bunga besar-besar. Gambar yang ketiga adalah simataya. Simataya merupakan sejenis perhiasan yang dikenakan pada lengan baju bodo, menyimbolkan kedudukan pemakainya. Jika keturunan bangsawan, biasanya terbuat dari emas. Untuk selain bangsawan, biasanya menggunakan kain berwarna mencolok dan senada dengan bajunya. Perhiasan khusus kaum wanita, terutama anak-anak usia 4-7 tahun. Gambar yang keempat adalah gambar gerakan tari. Gerakan ini memiliki makna seorang manusia yang bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala sesuatu yang telah diturunkan ke dunia ini. Biasanya terjadi saat panen berhasil dan perkembangan pesat suatu kerajaan, karena tari ini digunakan untuk upacara adat. Gambar yang kelima merupakan gerakan yang memiliki makna bahwa raja selalu dihormati dan rakyat biasa tidak bisa menentang keputusan raja. Rakyat hanya bisa mengikuti perintah raja dan selalu dipandang lemah. Raja memiliki kekuasaan penuh atas daerahnya dan rakyatnya. Gambar yang keenam, gerakan ini memiliki makna bahwa dahulu pada masa kerajaan, pertarungan atau peperangan adalah hal yang lumrah dilakukan, baik kaum bangsawan ataupun rakyat biasa. Dalam setiap pertarungan atau permusuhan, pasti ada jalan damai yang tepat. Beberapa nilai yang terkandung dalam tari batu lapide adalah yang pertama, nilai agama. Terbukti pada salah satu gerakan tari yang menunjukkan penari wanita menengadah ke atas diikuti oleh penari pria, mengajarkan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai kedua adalah nilai budaya, ditunjukkan dari salah satu gerakan penari perempuan digendong, layaknya seorang raja yang duduk di tahtanya dan melambangkan tari ini berlatar belakang kerajaan. Nilai yang ketiga adalah nilai moral. Terjadi adegan seperti pertarungan atau peperangan, dan di akhir tari semuanya kembali damai. Menggambarkan di setiap pertarungan pasti ada jalan keluar untuk menyelesaikan daripada terjadi pertumpahan darah. Pesan moral dari tari ini adalah kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Juga sebagai makhluk sosial, janganlah bermusuhan satu sama lain sampai terjadi pertarungan. Hidup damai membuat hati tentram tanpa sifat iri ataupun penyakit hati kepada orang lain. Selanjutnya ada evaluasi. Pertama, yang harus diperhatikan dari bentuk dan struktur adalah dari segi bentuk dan struktur yang disajikan sudah bagus dan unik. Mulai dari struktur penampilan pertama, yaitu gerakan teatrikal disertai tempo iringan musik yang cepat. Alur gerakan juga sama dengan tema yang diusung. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah jarak antara penari satu dengan yang lainnya karena masih terlihat ada yang kejauhan atau terlalu dekat. Bentuk penyajian sudah bisa menarik perhatian penonton karena gerakan perpaduan antara teater dan tari sudah tepat.
Tata panggung yang luas berlatar belakang gelap dipadukan dengan kostum penari yang terkesan mewah berwarna cerah, membuat penampilan tidak terlalu banyak warna dan simpel. 2. Cara menutupi kelemahan tari. Dari segi gerakan, penari yang sekiranya kurang menghafal bisa diletakkan di barisan belakang atau di depan, tapi penari diberi gerakan yang mudah untuk dihafalkan. Dari segi tata panggung, kalau terlalu luas, bisa dikira-kira sendiri oleh penari apakah sudah di tengah atau belum. Dan penari harus bisa menguasai panggung. Kelemahan dari segi ekspresi bisa ditutupi dengan penari harus tahu ekspresi setiap gerakan dan harus bisa menguasai diri. Dari segi kostum, sebelum tampil, penari harus memastikan apakah kostum itu sesuai dan nyaman. Yang terakhir adalah memberi kesan atau pernyataan sikap. Kesan yang diperoleh setelah melihat tari Batu Lapide adalah kagum dan bangga memiliki budaya tari ini di negara sendiri. Pemuda penerus bangsa harus melestarikan dan mempelajari budaya negaranya sendiri. Yang membuat terkesan, gerakan teatrikal yang disajikan diangkat dari legenda daerah setempat dan disajikan dalam bentuk tarian. Keindahan yang tergambar dari segi kostum ataupun gerakan menambah kesan tersendiri bagi penonton. Pesan yang disampaikan pun sesuai dengan kehidupan masyarakat sekarang. Sekian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.